Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, dan yang paling utama adalah para calon wisudawan UM periode 128 yang hadir pada hari ini, yang siap diwisuda untuk diwisuda pada tanggal 26 Oktober 2024 nanti. Hari ini kita bertemu untuk kegiatan webinar pembekalan calon wisudawan UM periode 128 dengan tema peluang dan tantangan lulusan baru. Kita bangun citra diri menyongsong karir yang profesional. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gambar Hafita Ureka Hakim. Saya juga merupakan alumni dari KUM gitu ya. Jadi ini adalah kampus tercinta kita, kampus kebanggaan kita. Nah, sebelum kita memulai, saya sudah memperkenalkan diri. Saya ingin juga menyapa para panelis di sini. Di sini kita ada Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum Bapak. Sehat Bapak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih Bu Gama. Iya, semoga sehat selalu. Kemudian kita sapa juga di sini ada Profesor Dr. Muhammad Ainin. Iya. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Kinga. Mbak Kama ya. Ya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan tidak lupa kita perlu nyapa juga para pemateri kita. Oh, sebelum ke materi ada satu nih yang saya perlu sapa juga. Citra diri. Ya, citra diri itu ya. Citra diri itu kalau saya pahami nanti mohon dikoreksi oleh para narasumber ini ya. Iya. Citra diri itu bisa yang bersifat fisik, bisa yang bersifat psikologis. Iya. Kalau fisik itu misalnya apa? Misalnya berpakaian rapi. Itu citra itu. Iya, pakaiannya rapi, ya serasi antara baju dan celana. Kalau pakai dasi, antara dasi, baju, celana itu sangat bagus gitu ya. Ya, rapi sekali dalam hal menggunakannya. Termasuk juga yang peserta, yang mbak-mbak, yang wanita, perempuan itu juga serasi atas bawahnya. Itu bagian dari membentuk citra diri. Ya, citra diri. Ketahuan sekali ada anak-anak yang pakai lengan panjang, rapi sekali gitu ya pada waktu kuliah. Itu bagian dari citra fisik, citra diri secara fisik juga seperti itu. Termasuk juga postur tubuh. Itu juga citra diri, tidak membungkuk tapi tegap jalannya, tegas. Itu adalah termasuk citra diri secara fisikal gitu ya. Tetapi juga yang gak kalah penting juga saya pahami citra diri itu adalah dalam hal apa? Dalam hal psikologisnya. Penuh percaya diri dalam presentasi misalnya. Itu termasuk citra itu. Bisa membangun citra. Bisa membentuk citra percaya diri, penuh keyakinan, semangat yang tinggi, penuh komitmen ya. Kalau berjanji ditepati, itu bagian dari citra diri secara psikologis ya. Dan beberapa referensi mengatakan bahwa kalau kita ini pinter-pinter membangun, merawat, mempertahankan citra diri kita masing-masing itu, insya Allah ya kita akan dimudahkan dalam meniti karir.
dalam konteks pada kali ini, insya Allah kalau kita punya citra yang baik, insya Allah kita akan mudah akan mudah mendapatkan peluang-peluang dan juga akan mudah menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masyarakat. Kalau kita pinter-pinter membangun, pinter-pinter mengawal, pinter-pinter memelihara, merawat citra diri kita masing-masing. Iya. Nah, ini misalnya Pak Ibrahim ini. Iya. Ya, kalau kemarin saya ya dengan Bu Gama ya pakai jaket UM. Iya, karena Pimnas. Iya, ada jaket UM yang banyak macam-macam tulisannya gitu ya. Tapi ini tadi saya lagi memberikan sambutan ulang tahun sekolah Sabilillah, ya menggunakan kopiah batik yang rapi. Terus nyambung juga membuka acara, membuka opening speech pada acara IKUM ini, ya saya lanjutkan pakai kopiah, pakai kacamata yang bagus, ya batik yang cocok, yang sesuai dengan backdropnya, ya ini bagian dari membangun citra diri. Dan insya Allah kalau kita pinter-pinter membangun citra diri, kita tingkatkan, saya yakin Anda semuanya sejumlah 586 peserta ini, atau nanti wisudawan sekitar 1250 tanggal 26, ya insya Allah akan segera sukses dalam meniti karir. Coba kita pandang bagaimana nanti Mbak Filianti dalam menggunakan jilbab, kacamatanya gitu ya, bukan main, luar biasa ini. Iya, luar biasa. Termasuk juga ini insya Allah kalau nggak salah Mas Rohman Hidayat ya. Ya, wah, pakai ada jasnya, ada baju kokonya warna putih. Ini, maaf, ini keliru kamar ini ya. Dengan menggunakan hitam, kocomotoan, semeringah tampilannya, tidak merengut, tidak menakutkan. Ini citra diri ini, langsung contoh ini. Termasuk juga ini seperti anak saya, Ananda Frenza ini ya. Ya, tampilannya. Ini bagian dari citra diri ya. Nah, saya berharap karena temanya bagus, temanya baik, tema relevan, maka ikuti secara saksama A sampai Z. Dan lakukan dialog intensif dengan para speaker kita ini. Yang kebetulan semuanya alumni UM. Insya Allah terbuka. Kalau kita tanya apapun terbuka, karena ini alumni UM. Tidak akan menjadi rahasia pribadi mereka nanti itu ya, karena merasa ini pesan ada adik-adik kelasnya lah. Adik-adik kelasnya harus dibantu, dibimbing oleh kakak-kakak kelasnya yang sudah sukses berkarir ini. Terakhir dari saya, tidak berpanjang lebar supaya banyak waktu yang dapat digali dari para narasumber ini, speaker ini, saya atas nama UM Bufat patut, layak, wajib, fardu ain untuk mengatakan terima kasih kepada IKUM. Iya, terima kasih kepada IKUM yang tekun sekali mendampingi WR1, mendampingi Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, menyelenggarakan banyak kegiatan beragam dalam rangka menggiring, membimbing alumni agar sukses dalam meniti karir pada bidangnya masing-masing. Terima kasih Bu Fat, terima kasih Pak Prof Ainin, terima kasih Prof Suparno yang dengan tekun bersama saya, bersama Bu Heni, bersama Bu Gama ya, dalam mengelola alumni kita semuanya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang baik pada diri saya, diri kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, insya Allah akan ditingkatkan kualitasnya di masa-masa yang akan datang. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan berlanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1, bidang akademik, ya kemahasiswaan dan alumni UM. Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya
bagi calon wisudawan UM dalam mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Para peserta webinar yang saya hormati, sebentar lagi saudara peserta webinar akan diwisuda, dan status saudara bukan lagi sebagai mahasiswa tapi sebagai alumni Universitas Negeri Malang. Di kampus UM selama saudara kuliah telah dibekali berbagai kemampuan, keterampilan, pengalaman dinilai value dan nilai atau value, dibekali hard skill dan soft skill yang agar saudara bisa survive hidup di tengah-tengah masyarakat yang serba kompetitif ini. Berbagai keterampilan sudah peroleh dari UM merupakan modal dasar untuk memperoleh peluang dalam memasuki dunia kerja dan mengembangkan karir. Apabila saudara di kampus, saudara menghadapi tantangan bersifat mikro, sistem perkuliahan misalnya setelah lulus, maka setelah lulus tantangan saudara hadapi lebih kompleks dan lebih bervariasi. Untuk itu kompetensi yang sudah peroleh di UM selama kuliah perlu dikembangkan agar saudara bisa survive dalam memasuki dunia kerja dan dunia karir yang sangat kompetitif. Bahkan mungkin bisa menciptakan dunia kerja. Dan di era digital dan era yang serba kompetitif ini, membangun citra diri menyongsong karir profesional menjadi penting sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Ibrahim tadi. Membangun citra diri tidak semakna dan sebangun dengan pencitraan yang sifatnya artifisial dan kadang-kadang ada bau nifak atau hipokrit. Membangun citra diri semakna dengan meningkatkan dan menunjukkan kualitas profesional diri pada dunia karir. Membangun komunikasi yang baik. Membangun citra diri itu dalam filsafat Jawa kita kenal dengan istilah ajining diri saka lati dan ajining rogo saka busana. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi, itu dalam filsafat Jawa berbunyi itu. Ajining diri ya saka lati lan ajining rogo saka busana. Kebermartabatan diri seorang ya, citra seorang itu karena tutur katanya, komunikasinya, dan kebermartaban fisik seorang karena pakaiannya tadi yang disampaikan oleh Pak Ibrahim, Profesor Ibrahim tadi, perlu pakaian yang pantas, kepantasan yang layak di mana Bapak Ibu berada, termasuk ketika Bapak Ibu mau mengembangkan karir masuk dunia kerja. Membangun citra diri juga harus diperkuat dengan membangun jejaring networking dan berkolaborasi dengan berbagai pihak yang relevan menjadi penting juga. Ya, seorang filosof Aristoteles menyatakan bahwa manusia itu sebagai zoom politikon, yakni bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam bahasa agama, membangun networking itu semakna dengan membangun silaturahmi, itu termasuk membangun citra diri. Dari perspektif agama, silaturahmi itu dapat menambah rezeki dan bisa memperpanjang umur. Hal ini sebangun dengan memanfaatkan membangun networking itu sendiri. Di antaranya menemukan prospek, memperkuat hubungan dengan mitra kerja, meningkatkan dan perluas peluang kerjasama dengan pihak lain, memperoleh informasi dan pengetahuan baru, dan dapat meningkatkan personal branding. Untuk itu, judul pembekalan calon wisudawan yang ke-128 yaitu Peluang dan Tantangan Lulusan Baru, bangun citra diri menyongsong karir profesional menjadi relevan untuk diwebinarkan pada hari ini. Pengurus Setika UM sebagai organisasi legal formal UM secara sosio-psikomoral mempunyai tanggung jawab untuk memfasilitasi dan memberdayakan lulusan UM agar dapat meningkatkan kompetensinya dan memenangkan kompetensi dan semakin kompetitif. Banyak program dan kegiatan PPIK UM untuk memfasilitasi dan memberdayakan alumni UM untuk dapat mengembangkan karir dan memasuki dunia kerjasama dengan berbagai pihak. Ya. Di antaranya ya pembekalan calon wisudawan agar mereka memiliki wawasan luas saat mengembangkan karir dan masuk ke dunia kerja. Peserta webinar calon wisudawan yang saya banggakan, pengurus pusat IKUM sudah memiliki pengurus wilayah IKUM di berbagai wilayah atau daerah. Oleh karena itu, saudara dimohon bisa bergabung ke grup pengurus wilayah atau daerah di mana saudara berdomisili. Hal ini dimaksudkan agar terjalin komunikasi, silaturahmi,
dan terbentuk networking dengan para senior yang sudah berkarir, terutama yang terkait dengan pengembangan karir dan dunia kerja. Sekali lagi saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya bidang 1, bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni UM. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pemateri yang andal, para narasumber yang andal, Mas Rohman Hidayat, MSI, MM, kemudian Pak Mas Dr. Frensa, Fairuz Firmansyah, Ibu Filanti, dan para Bu Gama ya, pemandu webinar ya, Bu Gama Rahmita Ureka Hakim, dari psikologi ya, dari Fakultas Psikologi, alumni juga dari UM. Dan mengakhiri sambutan ini, kami pengurus pusat IKUM sangat berharap kepada para calon wisudawan tetap istiqomah mengamalkan ilmu dan keterampilan saudara miliki untuk kemaslahatan masyarakat. Bangsa dan negara mendambakan dedikasi saudara. Jagalah nama baik alma mater saudara tercinta, Universitas Negeri Malang. Tunjukkan kepada masyarakat, inilah lulusan UM. Jangan tunjukkan, inikah lulusan UM. Ya, demikian atas nama pribadi dan pengurus UM, tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para calon wisudawan UM untuk mengembangkan karir dan masuk dunia kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon wisudawan UM ke-128 dengan tema peluang dan tantangan lulusan baru membangun jejaring secara resmi kami nyatakan dibuka. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, jaringan dan koneksi sekarang itu bukan hanya terpaut pada berbasis daerah, berbasis kota, berbasis provinsi dan sebagainya, tapi ini sudah berbasis internasional, karena dengan media sosial kita bisa connect dengan siapapun, dan kita bisa connect juga dengan orang-orang yang mungkin kita ingin connect dengan beliau begitu. Nah, salah satu contohnya, nah ini Instagram saya, di username dan nama pengguna ini sudah mulai dibuat dengan jelas. Nah, ini tadi kan saya minta untuk saudara calon wisudawan untuk bisa share ya terkait dengan Instagramnya begitu. Nah, ini nampaknya sudah nama-nama Instagramnya sudah menggunakan nama pribadi. Ini bagus, karena apa? Branding itu lebih baik harus konsisten. Kalau nama saya adalah Frenza Fairuz, maka username saya di Instagram juga harus Frenza Fairuz begitu. Agar orang mengenal Frenza Fairuz ini yang mana? Oh, yang itu, yang lulusan UM itu. Nah, istilahnya begitu. Namanya juga harus menarik ya. Nama pengguna saya tulis nama lengkap saya, Frenza Fairuz Firmansyah. Foto profilnya juga harus jelas. Nah, itu harus foto saya begitu. Nah, tulis bio menarik yang menggambarkan diri Anda. Di sini saya tulis lecturer, public speaker, director at FW Project. Highlight-nya juga bisa disimpan di sini. Nah, ini kegiatan bersama kementerian, Parekraf, Kominfo, Kemdikbud dan sebagainya saya taruh di highlight. Jadi personal branding-nya akan lebih kuat lagi begitu. Nah, kita juga harus mengunggah konsisten ya, kontennya ini harus konsisten, disertai dengan caption atau hashtag yang sesuai. Nah, di situ saya coba share konsisten. Semua agenda-agenda saya itu saya share di platform Instagram, sehingga orang bisa mengenal lebih dekat saya siapa dan saya mau dikenal seperti apa begitu. Dan ini akan lebih mudah kita dalam berjejaring dan juga membangun personal branding yang kuat. Ini beberapa strategi wisudawan baru untuk dapat bersaing ya. Kita harus menguasai keterampilan digital, bangun personal branding yang konsisten, networking di dunia digital, dan sebagainya. Strateginya juga sama, kita harus meningkatkan keterampilan dengan pembelajaran berkelanjutan, mencari peluang, dan juga harus adaptasi. Kalau tantangannya tadi sudah ya, peluangnya di era digital ini, media sosial, platform online membuat lulusan baru memiliki kesempatannya sama. Cuman kira-kira semuanya mampu nggak ya untuk bisa membangun branding itu di era digital? Nah, solusinya adalah saudara bisa mencari mentor ya.
Jadi untuk melakukan pengembangan terkait apapun, mentor ini menjadi bagian penting karena mentor ini bisa bantu saudara untuk menghindarkan kesalahan ataupun bisa membangun saudara agar bisa lebih baik apakah nanti dalam jenjang karirnya atau jenjang pendidikannya. Silakan nanti saudara apabila butuh mentor untuk konsultasi, untuk koordinasi. Nah, kita kan sesama alumni UM nih. Nah, kita ada ikatan batin yang kuat. Silakan nanti saudara, tadi juga sudah saya sampaikan nama platform Instagram saya di @frenzavirus. Kita nanti bisa saling komunikasi di situ. Jadi dari personal branding itu adalah suatu yang sangat berharga bagi lulusan baru ya, dapat membuat kita unggul di tengah persaingan dan membuka peluang karir yang lebih luas. Dengan mengenali kekuatan diri ini, menjaga konsistensi, memanfaatkan media sosial, dan membangun jaringan yang baik, kita bisa menciptakan citra diri yang kuat dan siap untuk sukses di dunia profesional. Saudara calon wisudawan yang saya banggakan, hari ini saudara berada di titik penting dalam hidup ya, karena minggu depan sudah bisa diwisuda dan mendapatkan ijazah. Saya ingin saudara ingat bahwa kesuksesan ini tidak hanya milik mereka yang cepat memulai, tetapi juga milik mereka yang tidak pernah berhenti berjalan. Jangan pernah meremehkan diri sendiri atau merasa bahwa saudara belum siap. Setiap langkah kecil yang saudara ambil adalah bagian dari perjalanan menuju impian saudara. Saudara adalah generasi yang akan mengubah dunia. Saudara punya kekuatan, saudara punya kemampuan, dan yang terpenting saudara punya pilihan untuk menentukan jalan hidup saudara sendiri. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan ke depan, jangan pernah takut gagal. Justru dari kegagalan, saudara akan menemukan kekuatan untuk bangkit dan terus maju. Ingat bahwa setiap hari adalah kesempatan baru. Jangan takut untuk bermimpi besar dan jangan ragu untuk melangkah keluar dari zona nyaman saudara. Dunia membutuhkan saudara, generasi yang kreatif, inovatif, dan berani mengambil risiko untuk membuat perubahan. Jadilah cahaya dimanapun saudara berada, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menyerah, dan percayalah bahwa masa depan yang cerah ada di tangan saudara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya doakan perjalanan hidup saudara penuh dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan berkah yang melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, sebenarnya kalau dari sisi data HRD gitu ya, ini saya ambil dari SHRM report gitu ya. Sebenarnya apa sih yang saat ini di industri itu butuhkan gitu ya, secara skill yang related pada teknologi atau secara skill yang memang kaitannya general gitu. Jadi memang kalau kita lihat di sini skill yang sekarang banyak dibutuhkan itu adalah database management atau data analitik atau yang sudah masuk ke artificial intelligence, cyber security karena memang dunianya digital gitu ya, sehingga mungkin diperlukan juga teknik-teknik dalam perlindungan data digital. Nah, ini yang teman-teman punya background ini menjadi satu keunggulan gitu ya, di mana saat ini banyak dibutuhkan. Kemudian kalau dari sisi soft skill ini komunikasi, teamwork tadi, project management, komputer gitu ya, sama aspek teknikal yang relate pada disiplin itu juga masih sangat relevan. Dan kira-kira ini dari data SHRM juga gitu ya. Kira-kira dari calon karyawan atau lulusan yang saat ini kita cari, itu kira-kira apa sih soft skill yang menurut perusahaan itu kadang itu belum ada gitu, atau belum dimiliki gitu, atau miss gitu ya dari para pelamar. Ternyata di sini ada 3 besar gitu ya. Yang pertama itu adalah problem solving, critical thinking, inovasi, sama creativity. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan untuk dealing dengan complexity gitu atau ketidakjelasan gitu ya. Nah, mungkin ini generasi saat ini jangan sampai jadi generasi baper, nggak tahan banting gitu ya, karena situasinya kan sekarang kompleks dan sesuatu yang tidak pasti gitu. Karena ya kebetulan saya punya anak gitu, dibully di sekolahnya itu sempat drop gitu, dan kita butuh memotivasi sehingga itu butuh waktu lama gitu ya, butuh waktu lama.
Nah, ini yang kemudian perlu kita perhatikan ke depan. Dan terakhir itu adalah skill komunikasi. Nah, ini yang dirasa juga hilang. Kemudian dari sisi teknikalnya, yang pertama itu adalah ya mengenai deep technical gitu ya. Kemudian yang kedua analitik, kemudian yang ketiga mungkin ke deep di technical science engineering gitu. Dan saya yakin kalau UM sudah nomor 6 di PKM-nya gitu ya, harusnya dari sisi problem solving, dari sisi critical thinking, creativity, kemudian complexity gitu ya, itu harusnya sudah selesai gitu ya dengan teman-teman yang sudah terbiasa ikut di situ gitu ya. Nah, kemudian saya coba percepat aja. Nah, di perusahaan sendiri itu juga punya kesulitan saat ini. Nah, ini yang mungkin akan kalau teman-teman tangkap, ini harusnya bisa menjadi peluang. Pertama itu adalah yang tantangan company sekarang itu adalah rata-rata semua orang dunia itu sudah berbicara climate change gitu ya, environmental gitu ya, go green. Nah, ini jadi peluang gitu. Nah, teman-teman bisa sumbang siapa nanti di sini sebagai satu lulusan yang dengan skill baru gitu ya. Kemudian juga yang jadi peluang itu diversity, inklusi, kemudian sinergi lintas fungsi gitu ya, serta kaitannya dengan sustainability development. Ini yang menjadi tantangan di industri ke depan gitu. Nah, ini tadi refresh ya, attitude yang harus diperhatikan. Nah, kemudian apa sih yang harus kita jual gitu ya sebagai lulusan baru ke company gitu ya. Ya, dan apakah pertanyaannya karir itu kita pasrah saja gitu ya, kita sekedar apply kemudian kita tunggu gitu ya, enggak gitu. Karir itu harus didesain gitu. Saya bisa seperti ini ya saya desain gitu. Jadi ketika kuliah saya juga nulis, saya juga belajar organisasi, saya juga bernetworking gitu ya. Kemudian juga saya juga ikut training yang relevan gitu. Jadi saya desain gitu ya. Saya pun kerja juga, saya juga desain. Ketika saya masuk HRD sebagai lulusan fisika, saya juga ngambil S2 gitu. Itu bagian dari desain gitu ya. Kemudian saat ini juga sedang ngambil S3 juga di manajemen, itu kan desain karir saya. Jadi kita mau kemana itu by design kita sendiri. Jadi tidak bisa kita menunggu saja gitu ya, atau kita pasif gitu ya. Terus mau kemana dan kita mau jadi apa nih 5 tahun ke depan gitu ya. Seperti halnya saya, walaupun saya sebagai alumni UM dulu, saya berhak dong punya cita-cita. Usia 35 misalkan, saya pengen jadi manajer gitu. Walaupun saya nggak tahu dulu manajer apa, pokoknya usia 35 jadi manajer, dan itu berhak kita juga state gitu ya, sebagai kalau di personal branding, kalau kita bicara produk personal branding, kita punya mission statement gitu ya. Kita tadi udah disinggung gitu, mission statement kita apa? Kita mau jadi speaker kah? Kita mau jadi seorang karir profesional kah? Kapan? Kemudian dan dengan cara apa, itu kita harus state di situ. Nah, kemudian ini sebagai refleksi untuk kita semua, untuk teman-teman yang lulus, kira-kira apa sih yang membuat teman-teman tertarik gitu ya? Passionnya apa? Kemudian ada nggak yang menginspirasi teman-teman selama kuliah? Misalkan yang menginspirasi siapa? Pak Ibrahim, Prof. Ainin, atau Pak siapa, dosen, atau mungkin teman gitu, itu siapa? Nah, itu penting gitu ya, untuk kita punya gambaran bahwa orang itu bisa sukses, maka ya saya pun juga akan meniru kesuksesan itu dengan jalan saya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira tadi meresum brand tadi ya, tadi sudah saya jelaskan. Akademik portofolio teman-teman list, leadership dan soft skill portofolio teman-teman list, achievement portofolio, language dan computer skill itu perlu teman-teman list. Dan kemudian saat interview teman-teman itu harus harus mampu untuk mengatakan apa sih yang unik di teman-teman, dan teman-teman harus mampu menceritakan kira-kira story uniknya itu di mana gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah karir journey teman-teman. Pertama potret diri dulu, explore option dulu, kemudian fokus pada goal yang teman-teman akan cari, baru kemudian take action. Mungkin itu ya, Mbak Gama, terima kasih atas waktunya, dan silahkan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Branding piramid, di mana teman-teman ini ya bisa lihat, mohon maaf,
Nah, kalau kita melihat piramid ini, ketika ingin memulai personal branding, kita berangkat dari yang paling atas ya, tujuan akhir. Purpose-nya apa nih? Teman-teman kalau mau personal branding, kira-kira emangnya inginnya apa sih? Misalkan kalau saya personal branding karena ingin memperlihatkan diri gitu, bahwasanya saya punya keahlian di bidang office management dan juga research, karena itu adalah karir yang saya tuju gitu. Saya ingin berkarir di dua field tersebut. Kemudian core value-nya, nilai yang kita yakini gitu. Kira-kira apa aja? Nanti coba kita breakdown. Jadi kita susun dulu tujuan akhirnya, kemudian nilai-nilai yang kita yakini, kemudian kita cek kira-kira kekuatan kita yang bisa mendukung tujuan akhir tadi, dan juga keahlian yang bisa mendukung tujuan akhir tadi itu apa aja. Bahkan kalau perlu kelemahannya juga ya, supaya kita bisa lebih fair gitu menilai diri kita sendiri. Kemudian kita juga harus mencari yang namanya credibility. Nah, misal kalau teman-teman administrasi perkantoran ya, kan setahu saya ada yang namanya sertifikasi dari BNSP. Nah, itu adalah salah satu credibility untuk mencapai tujuan akhir berkarir di office management. Nah, itu adalah hal-hal yang bersifat credibility, kemudian tangible brand element gitu. Kira-kira apa aja sih hal-hal secara spesifik yang bisa kita lakukan untuk mencerminkan image, supaya kita bisa meraih ya tujuan akhir yang paling atas setelah kita susun tadi gitu. Termasuk juga yang namanya zaman sekarang, mungkin ini relate juga dengan experience-nya Pak Roman ya, pemateri kedua, ada yang namanya switch career gitu, dari S1 di MIPA, kemudian bisa menjadi HR. Nah, sebenarnya begitu pun setiap orang ya, bahkan saya juga mengalami yang namanya switch career gitu. Nanti teman-teman boleh coba buat roadmap kehidupannya gitu, mungkin mulai SD sampai sekarang gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini coba kita kumpulkan dulu keywordnya, seperti apa-apa yang kita sukai, nanti kita follow up, kita tindak lanjuti, kemudian kita explore kekuatan kita apa saja, dan kita juga harus menyadari kelemahan kita apa. Kalau tidak tahu, coba tanya orang-orang terdekat kita, pasti mereka mengetahui gitu. Sehingga itu akan kita analisis untuk menjadi rencana kehidupan jangka panjang. Jangan sampai kita cuma hidup-hidup aja, tetapi kita harus punya yang namanya tujuan gitu ya. Nah, dari story saya, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi sejak SD itu saya sudah mungkin punya jiwa kompetitif ya, karena ingin selalu mewakili sekolah saya gitu untuk lomba, baik itu olahraga, sport, kemudian cerdas cermat, dan seterusnya. Dan ketika SMP mulai punya yang namanya suka baca novel ya, teman-teman kalau suka baca novel juga. Dari sini akhirnya jiwa kompetitifnya adalah, kalau saya bisa baca novel orang, kenapa orang lain tidak baca novel saya gitu. Akhirnya saya juga menulis, waktu itu di zaman Facebook ada namanya Facebook Note ya, catatan Facebook. Semua tulisan saya upload di situ, saya upload di blog. Kemudian lanjut ke SMK, ternyata keinginan menulis ini mulai beralih ke yang non-fiksi gitu, supaya lebih bisa menjawab tantangan yang terjadi di dunia saat ini. Nah, mulai menulis, mulai kirim-kirim ke media, dan saat S1 pun saya juga termasuk mungkin mahasiswa yang rajin mengirim tulisan ke web UM gitu. Teman-teman coba ke web UM, tulis nama saya aja. Nah, di sana sangat banyak tulisan-tulisan saya juga, yang saya juga akhirnya bertemu dengan dosen pembimbing skripsi saya ya, yang beliau ini akhirnya mengajak saya penelitian. Nah, disinilah saya mulai ingin mengarahkan tulisan itu untuk hasil penelitian gitu. Kemudian lanjut ke studi S2, semakin mendalami penelitian, dan alhamdulillahnya setelah kuliah S1, saya sembari kuliah S2 dan juga bekerja itu sebagai researcher juga di kantor yang saat ini. Kemudian karena ada suatu hal ini ya, reorganize gitu di kantor, akhirnya dari posisi research saya dipindah ke talent quality. Nah, ini adalah hal yang menurut saya akhirnya ini, saya menilai diri saya sebagai seorang researcher dan juga office management, berkarir di dua field ini. Nah, namun karena ada kebutuhan, saya harus bersifat agile. Apakah kalau di kantor mau dipindah divisi saya menolak gitu? Nah, kebetulan saya merasanya apa yang saya lakukan di talent quality ini masih relate dengan kuliah office management, dan saya merasa ini adalah sarana saya untuk membantu fresh graduate untuk bisa grooming gitu ya di karir yang lebih baik. Jadi mungkin ini sarana ibadah saya juga, jadi saya mengambil gitu kesempatan ini. Jadi kita harus yang namanya agile ya teman-teman, bisa mudah beradaptasi gitu.
Kemudian ini untuk beberapa hal penting di personal branding ya yang harus kita lakukan karena bisa untuk meningkatkan karir kita gitu. Kenapa sih kok penting? Pertama karena dengan adanya personal branding akhirnya akan membuatkan suatu guideline ya untuk membuat pilihan karir kita ke depan gitu. Mungkin teman-teman setelah lulus di S1 ya, lulus di S1, terus 6 bulan ke depan kira-kira mau ngapain ya? Nah itu harus terpetakan juga. Kemudian nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan seterusnya semuanya harus terpetakan dengan baik gitu. Sehingga kita kalau nanti dapat tawaran karir, karena contoh ya saya dulu S1 juga langsung apply-nya ke banyak perusahaan, yang kalau kita punya personal branding akhirnya bisa mengarahkan semisal nanti kita dapat 2 offering letter dari 2 perusahaan yang berbeda. Dan mungkin job title-nya juga sedikit berbeda gitu. Nah itu akan membantu kita untuk menentukan, wah ternyata saya pengennya berkarir yang di apa ya, nanti yang saya pilih apa ya gitu. Nah itu akan bisa menentukan. Kemudian juga menonjolkan keunikan kita, terus meningkatkan level authority kita, serta merubah perspektif gitu. Ini dari Iswatu untuk Mas Frenza. Jadi izin bertanya, bagaimana sih cara kita bisa mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam strategi personal branding kita? Kemudian ada nggak langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil untuk memperbaiki atau menghindari kesalahan tersebut? Dan sebenarnya bagaimana sih praktek terbaik yang bisa diterapkan untuk memastikan kalau kehadiran kita di media sosial itu mencerminkan nilai dan juga keahlian kita ya dengan cara yang efektif? Monggo silakan Mas. Baik, dari siapa tadi, Mbak? Dari Iswat. Oke. Tadi fokusnya adalah kembali lagi Mbak Iswatul, pesannya terkait dengan kekuatan ya, strength-nya, keahliannya Mbak Iswatul. Nah ini apa dipetakan dulu. Kalau tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rahman bahwasannya kita harus memetakan dulu kira-kira apa kekuatan kita, keahlian kita begitu. Kemudian ketika menggunakan personal branding itu, kemudian membangun personal branding itu di media sosial, tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Filianti bahwasannya dipetakan mau fokusnya di profesional ataupun di yang general dan sebagainya. Nah, kalau di sini saya baca pertanyaan juga, bagaimana cara menjaga autentisitas dalam personal branding, terutama di era digital yang sangat kompetitif begitu. Nah, masing-masing dari kita pasti punya keahlian, terkadang keahliannya sama begitu. Bagaimana ya biar saya itu bisa lebih dikenal, saya bisa dapat personal branding insight-nya lebih baik dari rekan saya dan sebagainya begitu. Ada beberapa fitur sebenarnya yang bisa digunakan ya, entah melalui sosial media in general ataupun melalui LinkedIn begitu. Sekarang ada yang namanya ads begitu. Jadi biasanya kadang saya juga ketika membutuhkan engagement yang tinggi begitu, saya juga menggunakan ads begitu. Ketika menggunakan ads tentunya itu akan menjangkau orang lebih banyak begitu. Tapi memang platformnya berbayar, tetapi dari hal tersebut ternyata engagement yang diberikan juga luar biasa begitu. Sehingga akan kembali kepada diri kita. Nah, yang perlu dilakukan sebelum hal yang tadi ya, kita memanfaatkan fitur ads dan sebagainya, kembali lagi bahwasannya original dari kita ya, kita harus benar-benar keahlian kita harus benar-benar terbangun dengan baik, kemudian personal branding kita juga harus yang baik, kemudian kita juga harus melakukan ataupun memberikan yang terbaik dari versi diri kita. Sehingga kalau sudah oke, personal brandingnya mau digunakan, keahliannya itu sudah dipilih begitu, nah itu baru kita sebarluaskan kepada halayak, kemudian mana-mana saja yang ingin kita tuju begitu ya, itu bisa dilakukan dengan cara-cara tersebut. Begitu Mbak Gama? Menuju ke penyerahan sertifikat, ini sebagai ucapan terima kasih dari pengurus pusat IKA kepada para narasumber. Yang pertama kepada Mas Frenza ya, Fairuz Firmansyah, Dr. Frenza Fairuz Firmansyah SPD MPD. Mau diterima sertifikat dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk mengisi biodatanya ini. Wah, ini sudah pernah jadi narasumber di IKUM gitu. Terima kasih banyak Bu. Ya, mudah-mudahan nanti tidak kapok ya untuk diundang lagi menjadi narasumber. Siap Bu Sekjen. Siap. Ya, terima kasih.
Berikutnya kepada Mas Rohman. Nah ini Mas Rohman Hidayat SSTMM Ya, Bu. yang saat ini sedang menempuh S3. Ya, sedang disertasi ya. Seperti Mas Renza, Bu. Iya, segera disusul Mas Frensa. Karena saat ini sedang menyusun disertasi yang mudah-mudahan segera ini sebentar lagi selesai begitu ya. Amin, amin. Iya, ini sudah lama ini belum dipanggil IKUM lagi, ini sudah ada setahun lebih gitu ya. Mudah-mudahan tidak menolak lagi kalau nanti kami panggil lagi untuk Terima berbagi kasih, ilmu. Mbak. Ya. Berikutnya Mbak Pili. Ini Mbak Pili ini juga ini yang kedua ini ya Mbak Pili ya, sebagai narasumber kerjasama dengan IKUM gitu. Tolong diterima ya Mbak Pili. Mbak Pili juga kami dorong untuk melanjutkan S3 ya. Nanti untuk berikutnya mungkin ya sudah S3. Nah ini terutama yang Bu Gama ini, kapan ini harus S3 nih? Saya selalu mensupport untuk S3. Ya, di UM saja supaya tetap bisa membantu IKA ya. Di UM saja. Kalau dimengerti kok Bu. Ya, mau diterima Mbak Gama ini sertifikat dari KUM. Mudah-mudahan apa tadi yang sudah disampaikan oleh ketiga narasumber hebat-hebat ini bisa meningkatkan kemampuan, skill, dan kapasitas dari para alumni. Sekian Mbak Gama, silakan dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.